Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Hesti Rina SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di Universitas PGRI Semarang dengan NIM 2553634, mengajar di SD 3 Sidaharja pada hari ini 11 September 2025. Ini KTP saya, demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM kita. Sodik, silakan Sodik dipimpin doa dulu. Sikap sempurna. Doa mulai.
Pisang. Risma. Buah apa? Pisang sama nangka. Yusuf. Apa? Rambutan sama pepaya. Apakah sudah berbuah semuanya? Sudah. Apakah sudah dimakan? Sudah. Gimana rasanya? Coba. Wisnu. Wisnu punya tanaman apa di rumah? Buah-buahan apa? Jeruk sama timun suri. Enak nggak rasanya? Enak? Enak sekali. Rasanya manis atau kecut atau asam atau asin? Manis. Manis. Berarti ada yang manis, ada yang asam. Bagaimana buah-buahannya? Gimana sih kalian perasaannya hari ini? Senang. Pembelajaran hari ini senang nggak? Berarti harus bahagia. Jangan sedih, jangan ada yang apa? Jangan ada yang bengong. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yang benar. Terus yang kedua, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya yang tepat. Yang ketiga, coba baca Wisnu. Ya. Dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. Ya, yang ketiga, dengan kegiatan membuat mapping, peserta didik mampu menghubungkan bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini betul, hari ini kita mau belajar, tapi belajar apa? Bagian tubuh tumbuhan. Hari ini kita akan menjadi detektif dadakan. Kenapa detektif? Ayo, ada yang tahu? Karena kita akan menyelidiki apa saja yang ada di dalam tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu nggak? Coba Ibu mau tanya. Tubuh tumbuhan itu ada apa aja sih di dalamnya? Ya, ada buahnya, tapi ya yang paling utama itu ada buahnya. Coba lihat, Ibu punya apa ini? Punya tanaman tomat, betul. Coba lihat. Ada yang tahu nggak ini apa aja sih ya? Ada apa aja ini? Tomat. Ya. Yang terlihat ada buah tomat, ada daunnya, betul. Terus ada apa lagi? Coba lihat. Apakah tanaman ini terlihat sehat nggak? Sehat. Karena apa terlihat sehat? Ya, betul, karena sering disirami. Kalau tanaman ini tidak ada daunnya, akan layu. Kalau tidak ada, misalkan tidak ditancap ke tanah, mati. Karena apa? Nah, tidak ada pemasok lainnya ya. Terus coba kalian pikir, kalau tidak ada akarnya yang ada di dalam, gimana tanamannya? Tanamannya akan mati, akan layu. Betul. Jadi tumbuhan itu membutuhkan semuanya bagian tumbuhan. Kalau ada satu saja, misalkan batangnya tidak ada, adanya akar sama ini aja. Coba. Gak bisa ya? Kalau akarnya saja juga tidak bisa. Akan apa? Akan mati, betul. Berarti pintar kalian ya. Nah, tahu gak sih apa fungsi setiap bagian tumbuh-tumbuhan ini? Ada yang tahu gak? Gak ada? Belum ya? Belum
ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan pada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak meskipun tumbuhan terkena hempasan angin hujan. Bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut. Namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong agar tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga dapat berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau disebut dengan klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya kan? Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah tahu kan barusan melalui video pembelajaran tadi? Sudah tahu? Coba Ibu mau tanya, apa saja sih bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu? Yang pertama dari bawah dulu, dari bawah ada kemudian ini contohnya
buahnya buah tomat. Coba ibu mau tanya, tadi dengar gak fungsinya? Yang pertama, akar. Fungsinya apa? Menyerap air dari dalam tanah. Jadi jika kita menyiram air ke dalam tanah yang ada tumbuhannya, akar akan menyerap air di dalam tanah. Kemudian apa lagi? Ada batang. Yang dinamakan batang yang mana? Coba tunjuk. Ya, ini dari sini ke sini itu namanya batang. Apa fungsinya? Ya, sebagai apa? Mengantarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Betul. Jadi dari akar diserap ke dalam batang. Yang ketiga apa? Daun. Daun untuk apa? Ya, betul. Sebagai menyimpan cadangan makanan. Coba kalau daunnya rontok, nggak ada cadangan makanan ya. Nah, jadi harus ada daun. Terus apa lagi? Bunga. Tadi bunga apa fungsinya? Apa? Tempat berkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiaknya apa dulu? Dari bunga. Dari bunga dulu. Sebelum menjadi apa ini namanya? Buah. Fungsinya apa buah? Buah fungsinya untuk makanan. Ya, betul. Jadi kalau misalkan di dalam buah ada apa ya biasanya? Ada biji. Biasanya buah untuk melindungi biji. Dimakan enak. Ya, coba kalau misalkan tidak ada akar, akan ada buah tidak? Tidak. Tidak ada batang, akan ada daun tidak? Tidak. Jadi kita juga tumbuh-tumbuhan juga seperti manusia, saling membutuhkan. Nah, sekarang ibu punya lagu. Ini ke bawah dulu ya.
disirami terlebih dahulu biar tumbuh. Juga tidak apa ya namanya, juga tidak udah ada buahnya, udah tinggi. Biasanya kan suka ada biji ya, biji ditaruh di pot, tapi disirami. Dikasih apa lagi biasanya? Dikasih pupuk. Disiram setiap hari. Tidak boleh kebanyakan, tidak boleh terlalu sedikit. Ya. Jadi tumbuhan juga seperti manusia, memerlukan minum, memerlukan makan. Jangan mentang-mentang tumbuhan tidak bisa berjalan, kalian seenaknya aja kalau yang ada yang kecil menginjak. Tidak boleh, kasihan ya. Tumbuhan juga bernafas seperti kalian. Nah, coba barusan kan udah mengamati ya, sudah mengamati. Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah tahu? Sudah tahu? Nah, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan observasi yang kemarin kita sudah lakukan. Jadi ini adalah kelompok yang kemarin kita sudah lakukan selama observasi. Nanti kalian isi lembar kerja peserta didik ini. Kemudian nanti kalian maju ke depan per kelompok untuk apa? Untuk presentasi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 1 kelompoknya Adis dan kawan-kawan.
menjadi pokok. Ditulis di sini. Ditulis lagi, coba. Daun fungsinya apa? Bunga fungsinya untuk apa? Buah fungsinya untuk apa? Ini dijelaskan di depan. Yang belum mengerti tuh tentang pengerjaan KPD-nya. Udah mengerti semua? Tinggal dikerjakan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting betul. Nah, ini apa ini yang harus dikerjakan? Ini akar untuk apa akar? Coba dilihat dulu, dilihat-lihat lagi, ingat-ingat lagi. Tadi apa? Akar fungsinya untuk apa? Ya. Ya, nanti ditulis semua aja nggak apa-apa fungsinya. Jadi tinggal diterangkan nanti di depan. Sebanyak. Belum kopinya sudah? Belum. Ya, kalau kosong. Awas hati-hati salah menulis. Akar fungsinya buat menyimpan makanan. Itu benar apa salah? Salah. Jadi harus hati-hati. Hati-hati menulisnya. Ingat-ingat lagi tadi pembelajarannya. Jangan sampai tertukar. Misalkan antara akar dan batang. Jangan sampai tertukar fungsinya. Batang untuk apa? Menyimpan makanan. Benar enggak? Salah. Batang berarti untuk apa? Betul, untuk mengantarkan air ke seluruh daerah. Daun untuk apa? Daun untuk makanan. Untuk menyimpan cadangan makanan. Bunga untuk apa bunga? Untuk apa ya? Itu. Nah, jadi jangan sampai terlewat atau tertukar pengisiannya ya. Ada juga yang harus menggambar di LKPD, jangan salah. Harus ada akar yang menggambar, harus ada batang, kemudian harus ada daun, harus ada bunga, harus ada buahnya. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan, ada akarnya, gambarnya. Ya, fungsinya ditulis aja nggak apa-apa. Nanti tinggal dibacakan di depan kelas. Sudah ditulis lagi? Cung yang belum? Belum semuanya? Kelompok 1 sudah? Belum. Masih bingung. Ya, nggak apa-apa.
misalkan daunnya tidak ada, atau misalkan batangnya tidak ada, layu mati jadi menguning ya biasanya ya. Atau kalau misalkan tidak disiram mati layu mati, kecuali kalau terkena air hujan. Tapi kalau tidak terkena air hujan, terkena panas matahari saja, tidak disirami, lama-lama akan layu. Betul. Sudah selesai? Udah selesai ya? Udah, kalau sudah selesai, coba yang mau maju terlebih dahulu kelompok berapa? Kelompok satu mau maju. Coba kelompok satu. Yang belum selesai boleh sambil mendengarkan dan boleh sambil menulis ya. Ayo kelompok satu, boleh maju terlebih dahulu kelompok satu, dipresentasikan hasilnya. Coba perkenalan terlebih dahulu satu-satu ya namanya. Dari siapa yang namanya? Agustina. Coba Agustina dipresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina dari kelompok 1. Namanya siapa? Widya. Yang keras ngomongnya. Terus siapa namanya? Noval. Iqbal. Dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang apa? Sok coba baca. Bagaimana jika akar pada tumbuhan tidak ada? Yang keras. Tanaman akan menjadi layu dan tidak akan berkembang biak kembali atau akan mati karena tidak ada yang menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Coba, bagaimana tumbuhan yang biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk membuat makanan sendiri adalah daun. Daun ya betul. Coba sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok satu? Tidak ada. Kalau begitu, ya kalau begitu silakan duduk kembali dan tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2 boleh maju. Oh ya itunya di depan. Yang kelas ya mau berikutnya biar teman-temannya terdengar. Coba sebelah sini nggak apa-apa sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gambar akar itu seperti apa? Ya, akar. Lihat? Lihat enggak? Coba silakan. Gimana? Ada pertanyaan nggak tentang kelompok 3? Coba. Sudah, berarti sudah mengerti ya? Coba gimana tanggapannya tentang presentasi kelompok 3? Baik, bagus. Sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Coba boleh kembali duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian kelompok silakan maju kelompok. Ayo, siapa yang mau membacakan? Pilih yang keras suaranya biar terdengar jelas. Stop. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras pilih. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kemudian diperkenalkan dulu teman-temannya. Ya. Yang lain boleh didengarkan ya.
Kabar apa yang kalian pelajari? Jadi tahu kalau misalkan tumbuhan juga membutuhkan nutrisi makanan, betul. Bagian tumbuhan mana yang bikin kalian kagum tuh? Buah. Kenapa buah? Karena bisa dimakan, betul. Rasanya manis. Terus apa lagi? Hal apa lagi yang bisa yang buat kalian membuat wah saya kagum sekali ya gitu. Kenapa bunga? Karena untuk menyimpan pembelajaran cadangan. Ayo. Bunga buat apa bunga? Tempat berkembang. Karena tempat berkembang biakan. Jadi kalau tidak ada bunga tidak akan tumbuh buah. Betul. Kemudian apa perasaan kalian saat ini? Kita udah jadi detektif tumbuhan. Apa perasaannya? Terus bahagia, gembira, ya. Apa yang kalian lakukan setelah ini untuk menjaga tumbuhan di sekitar rumah? Dikasih pupuk. Dikasih merang, ya biasanya suka ada ya yang dikasih merang, dikasih disirami, dijaga sama kita agar tumbuh dengan sehat, baik, bagus, ya kan? Nah, sekarang kan kalian tadi sudah tahu, sudah lebih paham tentang tumbuhan. Sekarang isi observasi terlebih dahulu ya. Dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Boleh ya? Dilihat petunjuk pengisiannya sudah ada di situ. Sudah ada. Kalau belum tahu jawabannya boleh bertanya. Ayo diisi, ini mah diisi masing-masing ya. Mas aja nggak apa-apa, dikasih nama di atasnya. Ya. Diisi terlebih dahulu. Ayo bisa nggak FKO? Jangan takut, sudah mengisi boleh masing-masing mengisinya yang itu ya. Jangan lupa dikasih nama biar tidak tertukar dengan jawaban temannya. Bluetooth connected.
Raisa, bisa. Gimana? Ya, betul. ulang belas ya Allah. Masih di video apa? Masih di video? Itu bisa. Bayangkan ada sebatang pohon mangga. Itu nomor 2 ya. Jika batangnya patah, apa yang akan terjadi dan mengapa? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Coba kalian bisa bayangkan ada di rumah kalian pohon mangga. Nah, kemudian jika batangnya patah, berarti batang yang tengah-tengah itu ya. Jika batangnya patah, bisa nggak sih disambung lagi? Tidak. Nggak bisa. Jadi apa? Mati. Oh. Tadi sudah. Tadi sudah. Dan kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah. Jangan lupa dikasih nama. Dikasih nama di atas biar tidak tertukar jawabannya dengan temannya, dengan yang lain. Ya, sudah.
ada